Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan. Kenalin guys, nama aku Novi Agustin. Aku dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, pada kesempatan kali ini, aku sengaja membuat video nih untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Psikologi Sosial. Nah, pada videoku kali ini, aku ingin mengusung tema tentang dampak pandemi COVID-19 loh. Tentunya banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini loh teman-teman. Tentunya bangsa Indonesia pun juga ikut merasakan. Salah satunya adalah kemiskinan. Banyak sekali negara di dunia ini yang merasakan krisis ekonomi guys. Oleh karena itu, aku tertarik banget untuk mengusung tema tentang dampak pandemi COVID-19. Ya udah, nggak usah lama-lama. Yuk kita simak videonya berikut ini. Pandemi COVID-19 membuat warga miskin semakin masuk ke dalam jurang kemiskinan. Itulah sebuah semboyan baru dalam kaca bangsa Indonesia saat ini. Penyebaran virus corona telah menginfeksi jutaan orang di dunia. Pandemik yang terjadi akibat virus corona yang tak kunjung reda telah menjadi ancaman global. Pandemi COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan sebutan virus corona ini telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di dunia terus mengalami peningkatan tajam. Tanpa kecuali bagi negara Indonesia. Kenaikan ini bisa terjadi karena masyarakat yang rentan miskin bisa turun kelas menuju kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan sejumlah pekerjaan dan lapangan usaha terkena dampak dari penyebaran COVID-19 yang masih sangat sulit dibendung mengingat belum adanya vaksin yang mampu menghentikan penyebaran virus tersebut. Tak hanya itu saja, virus asal Wuhan, Cina itu juga turut menyebabkan pengangguran di seluruh dunia. Berdasarkan pernyataan dari Menko Airlangga menyoroti bahwa akan adanya kemerosotan dalam pertumbuhan bisnis di berbagai sektor. Misalnya saja dapat kita lihat dari sektor konsumsi yang biasanya bisa mencapai 5,3%, kini turun drastis menjadi 2,7%. Lalu pada sektor manufaktur turun ke angka 2,1% dan pada sektor perdagangan turun ke angka 1,6%. Resesi ekonomi global sudah nampak di depan mata. Krisis akibat pandemi COVID-19 ini juga turut dirasakan oleh bangsa Indonesia. Sejumlah lembaga akan memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mengalami kemerosotan tajam. Hal ini akan berimbas pada peningkatan jumlah orang miskin di tanah air. Sebagai akibatnya, kemiskinan ekstrim pun berada di depan mata. Bahkan, untuk membeli makan pun akan sangat sulit bagi mereka dengan kondisi yang sekarang ini terjadi. Apalagi di saat yang sama, krisis pangan juga terjadi di banyak negara. Alhasil, harga pokok naik dan daya beli masyarakat menjadi tercekik. Oleh karenanya, agar tidak terjadi peningkatan kemiskinan secara besar-besaran, harus ada pencegahan yang dilakukan dengan segera. Aktivitas ekonomi harus bisa berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya kondisi new normal nanti bisa berjalan dengan baik. Tak hanya itu saja, di sini kontribusi antara pihak pemerintah maupun masyarakat juga sangat
diharapkan agar nantinya dalam melakukan aktivitas ekonomi pada saat new normal bisa dapat meningkatkan kembali kegiatan ekonomi yang telah melemah ini. Pandemi COVID-19 memang begitu mengerikan. Tidak hanya itu saja, pandemi COVID-19 selain dapat menyerang kesehatan kita, musuh tak kasat mata dengan ukuran mikroskopik ini juga bisa membuat angka kemiskinan ekstrim melonjak tajam. Mari kita senantiasa berdoa dan selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Semoga saja pandemi ini cepat berakhir agar perekonomian bangsa Indonesia dapat bangkit kembali.